seperti apa dampak kajian Kiai Imad di daerah Anda sendiri, khususnya di Solo Raya? Solo Raya, kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya menolak Habib. Pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian, dan akhirnya berita itu muncul di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada video yang cukup menarik ya, dari seorang kiai yang menyampaikan bagaimana respon masyarakat, para kiai, pimpinan pondok pesantren, khususnya di kalangan kiai NU di daerah Solo ya, Solo Raya, lebih khusus lagi di daerah Wonogiri. Dan apa yang disampaikan oleh kiai ini tentu menjadi sebuah ya berita segar bagi kelompok Kiai Imad ya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh kiai ini bahwa sejak viralnya polemik nasab ini, mereka di sana itu memang memberikan dukungan terhadap tesis Kiai Imad. Bahkan ada pernyataan yang dijadikan sebagai kesepakatan mereka ya, para PCNU, untuk tidak mengundang para habaib, para kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan. Nah, ini kan sebuah sikap tegas mereka. Nah, seperti apa? Kita akan coba simak dulu bagaimana perbincangan dari kiai ini terkait dengan situasi dan pandangan dan sikap mereka terhadap tesis Kiai Imad dan menyikapi fenomena habaib. Mari kita simak dulu sama-sama. Pak Kiai Mubarak, seperti apa dampak kajian Kiai Imad di daerah Anda sendiri, khususnya di Solo Raya, khususnya di daerah Wonogiri? Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Saya ceritakan dari awal pergerakan kaitannya dengan tesis Kiai Imad. Awalnya itu kan Solo Raya kan ada sebuah paguyuban PCNU Solo Raya, di mana ketua ataupun koordinatornya juga saya pribadi. Kemudian pada saat itu kan isu-isu kaitannya dengan nasab bermunculan. Banyak juga terkait masalah-masalah yang lain, bagaimana penghinaan kepada kiai-kiai Nusantara. Akhirnya ketika rapat rutinan yang diselenggarakan di Karanganyar, kami selalu rapat, PCNU Solo Raya selalu rapat ketika ada isu-isu terkini. Rapat di Karanganyar kebetulan pada saat itu bertepatan dengan hall di Solo ya. Rapat di Karanganyar membahas salah satu di antaranya bagaimana sikap PCNU Solo Raya. Kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya menolak Habib dalam acara, bukan menolak, bagi pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian, dan akhirnya berita itu muncul di media sehingga rame. Nah, menyikapi dan menindaklanjuti kaitannya dengan pernyataan sikap Solo Raya itu, maka kami mengadakan rapat lanjutan membahas langkah-langkah apa selanjutnya. Kemudian kami sepakat PCNU Solo Raya mengadakan diskusi dengan narasumber Kiai Imad, kemudian Kiai Mun'im, dan kemudian satunya Kiai Jadul, salah satu ketua Lesbumi dari pusat PBNU. Masing-masing PCNU Solo Raya disepakati untuk mengirim 20 peserta, dengan harapan dari 20 peserta di masing-masing PC ini nantinya bisa mensosialisasikan kepada PC-nya masing-masing. Kemudian pasca kegiatan di Solo Raya itu dengan mengundang 3 narasumber ini, kami memulai yaitu sosialisasi kepada PCNU di Wonogiri dengan mengundang juga Kiai Imad, dan malamnya juga Kiai Abbas. Kemudian setelah ada pertemuan diskusi para seluruh pengurus NU se-Wonogiri, baik pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting, dan seluruh pengasuh pondok pesantren. Juga ada dari tamu dari daerah tetangga yaitu Ponorogo dan Madiun, ada beberapa orang hadir di situ. Kemudian di situ diadakan suatu diskusi tanya jawab. Setelah selesai acara tersebut, ringkas ceritanya mereka sepakat dan
mendukung tesis Kiai Imad. Pasca kegiatan itu lagi, kami menginstruksikan kepada teman-teman pengurus cabang untuk turun ke lapangan. Mestinya awal itu kan banyak pro dan kontra. Maka kita harus turun gunung, datang ke MWC menyampaikan terkait tesis Kiai Imad. Kemudian akhirnya teman-teman juga banyak yang menerima dan itu ditindaklanjuti sampai ke tingkat ranting. Seperti itu, dan kemudian juga Soloraya lain kemudian juga mengadakan kegiatan yang sama dengan mengundang Kiai Imad. Begitu ceritanya. Kegiatannya sesuai dengan tesis Kiai Imad bahwa Habib itu nasabnya tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kegiatannya. Kemudian juga pertemuan rutin kepada ketika ada Lailatul Istima, para jajaran Suriah turun gunung menyampaikan terkait masalah terputusnya nasab Balawi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Juga dibuka tanya jawab dengan pengurus-pengurus cabang. Kegiatannya seperti itu, juga menjelaskan terkait masalah amaliyah yang selama ini gencar disiarkan oleh kelompok Balawi itu, bahwa itu adalah bukan amaliyah NU karena di situ tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muasis NU. Dan akhirnya juga bagian besar semua sudah menerima dan sepakat di Kabupaten Wonogiri, termasuk kegiatan-kegiatan sekarang sudah tidak ada pengawalan PAM ataupun apa dari unsur Badan Otonom NU, yaitu salah satunya adalah Ansor, Dabakar Nusa, itu tidak diperbolehkan ke PAM pada kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, jadi kondisi yang yang ada di Wonogiri itu masih pro kontra atau bagaimana ini? Ya sudah tidak begitu banyak, tinggal muhibin-muhibinnya. Kalau kiai-kiainya semuanya sudah sepakat, tinggal muhibin-muhibinnya aja. Dulu awal-awalnya kan kiainya ada yang kontra, ada yang pro, tetapi sekarang setelah sering kita adakan kegiatan, kemudian juga sepakat bahwa tesis Kiai Imad tidak terbantahkan. Ya, ini sesuatu yang mungkin banyak ditunggu-tunggu ya, dinanti-nantikan oleh para pendukung Kiai Imad. Artinya bahwa sikap dari Kiai ini dan beberapa Kiai NU di Soloraya ini menunjukkan bahwa memang mereka menghendaki sebuah kajian ilmiah tentang nasab Ba'lawi. Setidaknya ketika ini kemudian berpolemik, maka mereka mengambil sikap untuk tidak mengundang para habaib untuk berceramah di kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini kan sebuah pelajaran berharga ya, bagi para habaib, bahwa mereka ya, para kiai-kiai ya, pribumi ya, khususnya ini di Soloraya ini, itu kemudian mulai sadar bahwa nasab mereka ini Balawi ini disoal, dan itu bukan hanya sebatas wacana, tetapi tindakan di lapangan yang kemudian tidak lagi mau menghadirkan para Balawi, ya tentu ini adalah sebuah pukulan yang sangat keras terhadap kaum Balawi. Dan kita hanya berharap memang bahwa selama ini menjadi polemik ya, banyak seharusnya ya banyak kiai-kiai yang kemudian mengikuti sikap para kiai-kiai yang ada di Solo ini, biar ini kemudian menjadi pelajaran bagi para muhibbin habaib, dan termasuk habaibnya itu sendiri untuk melakukan introspeksi. Tetapi bagi kita bahwa sikap dari kiai ini ya, khususnya di Solo ini, itu kemudian bisa menjadi contoh bagi ya daerah-daerah lain yang juga mau dan berani untuk kemudian mengambil sikap seperti ini. Setidaknya bahwa ya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini sebagai sebuah kajian ilmiah ya patut kita dukung, kita apresiasi hingga memang sampai kepada titik kesimpulan. Apapun nanti kesimpulannya kan itu tentu kita akan bersikap lagi sesudahnya. Tetapi sikap dari Kiai ini patut kita ajukan jempol ya, patut kita dukung dan perlu untuk kita sebarkan. Semoga ini menginspirasi bagi kiai-kiai lainnya di berbagai daerah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.